Film dimulai ketika seorang wanita terbangun dari tidurnya. Dia adalah Jo-eun, seorang reporter sekaligus ibu tunggal yang belum lama ini kehilangan putrinya karena sebuah tragedi. Putrinya dibunuh oleh seorang kakek pengidap penyakit demensia yang sekarang kondisinya sedang kritis di rumah sakit. Di hari itu Jo-eun menyuarakan aksinya seorang diri berdiri di rumah sakit sembari membawa spanduk yang bertuliskan kejahatan tidak bisa dimaafkan. Dia melakukan itu sebagai bentuk protes karena ternyata kakek yang membunuh anaknya itu tidak dihukum. Hal itu terjadi karena tidak ada seorang pun saksi yang bisa membuktikan kejahatannya. Seorang reporter yang menjadi senior Jo-eun datang di hari itu untuk mengambil gambar aksi tersebut dan memuatnya ke dalam media. Senior itu memperingatkan Jo-eun bahwa aksinya itu tidak berarti karena tidak ada reaksi apapun dari orang-orang sekitar. Tidak banyak yang bisa dilakukan reporter itu selain membawakan koran terbaru untuk Jo-eun tentang kakek yang sudah membunuh putrinya itu. Di lain tempat, seorang pria melihat aksi Jo-eun di sebuah media dan dia terlihat sangat menyesali kejadian tersebut. Dia adalah Ho-min, putra dari kakek yang sudah membunuh putri Jo-eun. Dia terlihat sangat frustasi seakan menanggung semua beban dosa dari ayahnya itu. Beberapa hari kemudian, Jo-eun sudah membulatkan tekadnya untuk mengakhiri hidup. Melalui sebuah situs, Jo-eun membuat perjanjian dengan orang-orang yang juga sudah menyerah dengan kehidupannya. Mereka akan berkumpul di satu tempat untuk mengakhiri hidup bersama. Sebelum melakukan itu, Jo-eun pergi ke makam putrinya untuk meninggalkan buku diary miliknya. Tidak lama dari itu, Ho-min datang ke makam putri Jo-eun untuk meninggalkan surat permintaan maaf atas apa yang telah terjadi sebelum akhirnya dia pergi untuk mengakhiri hidupnya juga. Sama seperti Jo-eun, Ho-min sudah membuat perjanjian dengan 3 orang yang juga akan mengakhiri hidupnya. Ho-min terkejut tidak menyangka karena ternyata Jo-eun adalah bagian dari kelompok mereka. Ho-min tidak menyadari itu karena mereka semua menyamarkan namanya masing-masing. Jo-eun sendiri tidak tahu bahwa Ho-min adalah putra dari kakek yang sudah membunuh putrinya itu. Dengan sebuah mobil, mereka berempat pergi ke sebuah kuil, tempat di mana mereka akan mengakhiri hidup bersama. Di perjalanan, radio menyiarkan berita bahwa di hari itu akan ada fenomena bintang jatuh yang bisa dilihat secara langsung. Mereka berempat tidak peduli karena itu tidak ada artinya bagi mereka yang akan segera mati. Sesampainya di kuil, mereka dipandu oleh seorang penjaga yang menunjukkan ruang ganti bagi pria dan wanita. Jo-eun yang tidak berselera untuk makan pergi keluar untuk mencari angin. Ho-min mengikutinya dan bertanya, "Kenapa kamu ingin mati?" Jo-eun tidak menjawab, tapi Ho-min mengerti. Karena semua manusia punya permasalahannya masing-masing. Ho-min bertanya sekali lagi, apa yang akan terjadi kepada mereka jika bertemu sebelum memutuskan untuk mati seperti ini? Jo-eun hanya menjawab tidak ada kata jika dalam kehidupan manusia, sebelum akhirnya dia kembali berkumpul. Di malam itu, mereka menutup semua jendela dan sela-sela pintu dengan rapat. Seorang wanita menangis karena teringat dengan masalah yang sedang dia hadapi. Dia adalah Sea, seorang wanita yang menyesal karena sudah tertipu oleh agensi musik palsu. Ketika wanita itu bertanya kenapa Jo-eun ingin mati, Jo-eun menjawab itu karena putrinya Ye-eun sudah tidak ada. Mereka meminum obat tidur sebelum akhirnya menyalakan briket batu bara yang akan meracuni mereka semua. Ketika karbon monoksida mulai menyebar, Sea dan seorang pemuda lainnya terbangun karena tidak kuat menahan sesak nafasnya. Mereka berdua berusaha untuk keluar, sementara Jo-eun dan Ho-min mulai lemas tak berdaya. Mereka berempat gagal untuk mati dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Jo-eun terbangun dari masa kritisnya, sementara Ho-min dinyatakan telah meninggal dunia. Tepat pada pukul 12 malam, waktu tiba-tiba mundur di mana Jo-eun terbangun lagi di pagi hari yang sama. Dia nampak bingung saat mengulangi kejadian serupa di hari itu. Jo-eun mencoba untuk mengesampingkan kejanggalan tersebut dan mengikuti alur yang sama seperti sebelumnya. Namun, lagi-lagi dia gagal dan kali ini dia terbangun 1 hari sebelumnya. Sejak saat itu, setiap jam 12 malam, Jo-eun akan menghilang dan terbangun di hari sebelumnya. Dia menceritakan kejadian itu kepada adiknya, di mana tentu saja dia tidak akan percaya. Pada akhirnya, adik Jo-eun yang bisa membaca kartu ramalan meminta sang kakak untuk memilih 3 kartu yang dia sediakan. Kartu pertama adalah pertanda karma. Jo-eun terikat oleh masa lalu dan dia harus bisa berdamai atau merelakannya. Kartu kedua adalah pertanda bahwa Jo-eun sedang diawasi oleh seseorang. Kartu ketiga memberi sebuah penjelasan bahwa jika Jo-eun ingin memecahkan masalah, maka pada dasarnya itu dapat diselesaikan. Kuncinya hanyalah berusaha dan Jo-eun tidak pernah melakukan itu sebelumnya.
Ramalan itu menandakan bahwa apa yang terjadi kepada Jo-eun adalah karma. Dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada merelakan putrinya dan terus menjalankan hidup. Sembari memikirkan fenomena itu, waktu terus mundur setiap jam 12 malam dan Jo-eun akan terbangun di hari sebelumnya. Serangkaian kejadian di masa lalu terus dialami oleh Jo-eun. Dia bertemu kembali dengan rekan reporter yang pernah membantunya. Namun, kali ini Jo-eun mengambil tindakan yang berbeda. Dia dibutakan oleh amarah dan memutuskan untuk membunuh sang kakek yang menjadi tersangka. Di malam hari, Jo-eun datang ke rumah sakit dan menemui sang kakek yang terbaring lemah. Jo-eun menangis di antara dendam dan keikhlasan. Dia mulai bimbang dan memikirkan kembali niatnya tersebut. Namun, sang kakek yang tiba-tiba tersadar membuat Jo-eun takut dan akhirnya dia berusaha untuk membungkamnya. Di saat yang sama, Ho-min datang ke ruangan ayahnya itu dan melihat langsung kejadian tersebut. Jo-eun terkejut dan bertanya dalam hati, kenapa Ho-min ada di sini? Ho-min tidak sempat mengejar Jo-eun karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, di mana dia akan menghilang dan kembali ke hari sebelumnya. Hari demi hari Jo-eun lewati, walaupun kini tidak ada kata esok dalam kehidupannya. Memasuki tahun 2017, Jo-eun menghadapi hari kematian putrinya dan tibalah saat di mana misteri pembunuhan itu akan terungkap. Jo-eun tertidur di malam itu sebelum akhirnya dia terbangun di hari kemarin, hari di mana dia kehilangan Yeon putrinya. Di pagi hari Jo-eun berlari untuk menemui putrinya yang saat ini berada di sekolah asrama. Jo-eun menelepon guru putrinya dan memintanya untuk terus mengawasi Yeon. Jo-eun meminta gurunya untuk berjanji tanpa meninggalkan penjelasan apapun untuknya. Di saat yang sama, Ho-min dihadapkan oleh godaan dari ayahnya yang terus bertingkah. Penyakit demensia yang diderita ayahnya itu membuat dirinya selalu kewalahan karena sang ayah sangat sulit untuk diatur. Ho-min memutuskan untuk mengurung ayahnya di rumah saat dia akan pergi menghadiri interview pekerjaan. Sang ayah terus mengoceh dan berkata bahwa dia ingin memberikan telur untuk Ho-min, putranya itu. Ho-min mulai merasa lelah dengan semua cobaan itu dan akhirnya dia melepaskan sang ayah dengan harapan dia tidak akan pernah kembali lagi. Sementara itu, Jo-eun yang sudah tahu bahwa akan ada pembunuhan meminta polisi untuk segera datang ke sekolah Yeon. Di saat yang sama, guru sekolah mulai mengantuk saat dia mengawasi anak-anak yang masih tertidur. Yeon terbangun di pagi itu dan dia pergi keluar seorang diri. Yeon menyusuri area sekolah di mana dia menemukan ayah Ho-min yang sedang mencuri telur. Polisi tiba di sekolah dan mulai memeriksa keadaan di sana. Begitu juga dengan Jo-eun yang mulai berlari ke asrama untuk memeriksa keadaan putrinya itu. Tentu dia sudah tidak ada di sana. Sementara itu, Yeon dan ayah Ho-min berjalan menyusuri tepi kolam sembari membawa telur yang mereka ambil sebelumnya. Telur Yeon jatuh ke dalam kolam dan ayah Ho-min berusaha untuk mengambilnya. Ketika Yeon ikut terjatuh, ayah Ho-min berusaha untuk menolongnya. Polisi yang melihat kejadian itu segera membantu dan untunglah Yeon berhasil diselamatkan. Jo-eun berlari dengan panik. Dia terus menyebut nama putrinya itu dan memeluknya. Di saat itulah kebenaran terungkap bahwa ternyata ayah Ho-min hanya bermaksud untuk menolong putrinya selama ini. Di hari itu, Ho-min datang menjemput ayahnya, meminta maaf kepadanya dan membawanya pulang. Jo-eun yang ada di sana menyapa Ho-min yang tentu saja dia tidak akan mengenalnya karena di masa itu mereka belum pernah bertemu. Hari terus berjalan mundur. Sejak saat itu Jo-eun selalu menyempatkan waktunya untuk berada di sisi Yeon. Saat itu Jo-eun baru menyadari bahwa buku harian yang dia bawa mengikuti perjalanannya kembali ke masa lalu, di mana setiap tulisan yang dia buat di situ tidak akan menghilang. Tahun demi tahun, Jo-eun mulai terbiasa dengan waktu yang terus berjalan mundur. Akan tetapi, dia harus menghadapi kenyataan di mana putrinya itu semakin kecil dan kembali ke dalam kandungannya. Bagi Jo-eun, hari kelahiran adalah hari terakhir di mana dia bisa melihat putrinya. Di suatu malam, Jo-eun menemukan surat milik Ho-min yang terbawa dari masa depan. Dalam surat itu, Ho-min menyesali perbuatan ayahnya yang saat itu kebenaran belum terungkap. Kali ini Jo-eun yang mulai menyesal atas apa yang telah dia lakukan kepada ayah Ho-min di malam itu. Untuk menebus kesalahannya itu, dia berusaha mencari keberadaan Ho-min melalui media sosial. Dia juga menemukan website milik salah satu pemuda yang ikut mengakhiri hidupnya di malam itu. Dia adalah Junho, yang saat ini duduk di bangku SMA. Jo-eun berusaha menemuinya di sekolah, di mana ternyata Junho juga mengalami kemunduran waktu. Jo-eun beranggapan bahwa pasti ada alasan kenapa semua ini terjadi. Junho berpendapat bahwa ini adalah pemberian dari Tuhan, karena kehidupan dia yang sebelumnya sangat menyakitkan.
Junho sudah rela hidup seperti ini, bahkan jika harus kembali ke dalam kandungan dan menghilang selamanya. Berbeda dengan Junho, Jo-eun masih berusaha untuk menghentikan kemunduran waktu ini agar dia bisa kembali hidup bersama putrinya. Walaupun tidak yakin, Junho berpendapat bahwa fenomena ini berhubungan dengan jatuhnya komet di malam saat mereka mencoba mengakhiri hidup. Belum sempat menjelaskan maksud dari perkataannya itu, Junho membawa Jo-eun pergi menemui Sea, wanita yang menyesal karena telah tertipu. Mereka berdua berusaha menyelamatkannya karena dia tidak mengalami kemunduran waktu. Tapi sayangnya dia tidak percaya dan tetap termakan oleh rayuan penipu itu. Jo-eun datang menemui adiknya yang sedang menjaga kafe. Saat itu Jo-eun tidak menyangka bisa bertemu dengan Ho-min yang sedang bekerja mengantar mebel ke kafe. Sadar bahwa Ho-min tidak akan mengenalinya, Jo-eun meminta kartu namanya supaya dia bisa menghubunginya lagi. Kembali ke hari kemarin, Jo-eun datang ke perusahaan mebel tempat di mana Ho-min bekerja. Jo-eun terus mengikutinya sembari memikirkan kemungkinan masa depan yang bisa berubah jika dia bisa membuat Ho-min mengenali dirinya. Jika itu terjadi, Jo-eun berharap Ho-min bisa mencegah tragedi kematian putrinya itu. Tentu itu bukan perkara mudah karena setiap jam 12 malam Jo-eun akan terbangun di hari kemarin, di mana orang baru yang dia temui di hari itu tidak akan mengenalinya lagi. Walau demikian, dia terus berusaha dan pantang menyerah. Di waktu yang terus berjalan mundur, Jo-eun menemui Ho-min yang saat itu belum mendapat pekerjaan. Jo-eun memperkenalkan dirinya dari awal dan berusaha lebih akrab dengannya. Jo-eun bercerita bahwa saat itu dia sedang hamil sekitar 10 minggu, tapi ayah dari anaknya itu pergi meninggalkannya sebelum menikah. Walaupun di hari itu mereka sudah mulai akrab, semuanya menjadi sia-sia ketika waktu menunjukkan pukul 12 malam dan Jo-eun kembali ke hari kemarin. Suatu ketika, Jo-eun akhirnya mengetahui penyebab kenapa ayah Ho-min mengidap penyakit demensia. Semua itu berawal ketika Ho-min masih menjadi seorang atlet gulat, di mana ayah Ho-min sangat mendukungnya. Ho-min terus berlatih hingga akhirnya dia terpilih menjadi atlet tingkat nasional. Saat bertanding dengan lawan yang lebih kuat, Ho-min mulai tertekan dan dia memaksakan diri untuk terus menghadapinya. Tidak ingin putranya cedera, ayah Ho-min berteriak histeris meminta putranya itu untuk menyerah saja. Di saat itulah otaknya mengalami kerusakan dan gejala demensia mulai menjangkit pada dirinya. Jo-eun sudah melarang Ho-min untuk bertanding, tapi dia tidak percaya dan semuanya berakhir sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, Jo-eun mulai menyadari bahwa dia tidak mempunyai kapasitas untuk merubah hal-hal besar. Setelah kembali ke hari kemarin, Jo-eun menemui Ho-min yang saat itu masih sehat dan giat berlatih. Sadar bahwa dia tidak bisa merubah masa depan, Jo-eun tidak lagi berharap banyak kepada Ho-min. Satu hal yang bisa dia lakukan hanyalah menuliskan semua kejadian yang dia alami pada buku diary miliknya. Dengan semangat hidup yang terus berkurang, Jo-eun meminta penjelasan dari Junho mengenai perkataan sebelumnya tentang bintang yang jatuh. Junho menjelaskan bahwa mungkin mereka punya kesempatan untuk mengembalikan waktu dengan melakukan hal yang sama, yaitu mengakhiri hidup di saat fenomena bintang jatuh terjadi. Junho menjelaskan bahwa tahun 2011 adalah waktu yang tepat karena pada tanggal 1 bulan April akan ada bintang yang jatuh. Junho tidak menjamin rencana itu akan berhasil karena bisa saja mereka benar-benar mati saat melakukannya. Tapi bagi Jo-eun itu bukan masalah karena dia tidak punya pilihan lain selain mencobanya. Sedangkan Junho, dia sudah membulatkan tekad untuk meneruskan hidupnya seperti itu. Pada tanggal 1 April di tahun 2011, Jo-eun akhirnya bertemu dengan seorang pria yang menjadi kekasih sekaligus ayah dari putrinya. Saat itu Jo-eun bertanya apakah kekasihnya itu mencintainya dengan tulus atau tidak. Jo-eun sudah tahu bahwa kekasihnya itu akan pergi meninggalkannya di masa depan, dan semua ucapan manis yang dia dengar saat ini hanyalah perasaan sesaat dari seorang pria yang tidak bertanggung jawab. Sebelum mengakhiri hidupnya di hari itu, Jo-eun pergi ke rumah Ho-min untuk berterima kasih dan juga meminta maaf. Namun sayangnya Ho-min tidak ada di rumah karena dia sedang berlatih gulat. Ayah Ho-min meminta foto Jo-eun sebelum dia pergi karena saat itu dia sedang terobsesi dengan kamera pemberian putranya. Setibanya di tempat latihan, ternyata Ho-min tidak ada di sana karena dia dan kelompoknya sedang melakukan selebrasi atas terpilihnya Ho-min sebagai atlet nasional. Jo-eun berusaha menelpon Ho-min tapi dia sangat sulit untuk dihubungi. Ketika panggilannya itu diangkat, Jo-eun menjelaskan bahwa dia sangat ingin menemui Ho-min karena ada sesuatu yang harus segera disampaikan. Tentu saja Ho-min tidak mengenalinya, tapi untungnya mereka berdua bertemu di dalam bus yang sama. Jo-eun menyambutnya dan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu.
Kemudian Jo-eun menyerahkan buku hariannya kepada Ho-min dan memintanya untuk berjanji akan membaca buku itu. Saat membacanya, serangkaian kejadian di masa depan mulai muncul dalam ingatan Ho-min. Walaupun sulit untuk dijelaskan, kejadian di masa depan mengalami paradoks dan mulai mempengaruhi ingatan Ho-min saat ini. Jo-eun sudah siap untuk melompatkan dirinya ke sungai ketika bintang mulai jatuh. Harapan Jo-eun kali ini berbeda. Dia melakukan itu untuk hidup, bukan untuk mati seperti apa yang dia lakukan sebelumnya. Ketika Jo-eun melompat, waktu miliknya kembali maju dan harapannya untuk tetap hidup terkabulkan. Jo-eun terbangun di rumahnya pada tanggal 2 April dan dia kembali melanjutkan hidupnya dengan penuh rasa syukur. Begitu juga dengan Ho-min yang sejak saat itu selalu membawa buku diary milik Jo-eun untuk membaca kisah perjalanan waktunya. Buku itu menyelamatkan Ho-min dari kekalahan saat dia bertanding di kejuaraan nasional. Dia berhasil membalikan keadaan dan ayah Ho-min terhindar dari penyakitnya. Di lain tempat, Junho bertemu dengan seorang gadis yang akan menjadi istrinya di masa depan. Junho memberikan cincin pernikahannya pada gadis itu sebelum akhirnya berpamitan, karena dia akan terus kembali ke masa lalu sampai mati dan hilang dari keberadaan. 9 bulan kemudian, Ye-eun terlahir kembali dan Jo-eun sudah menanti kehadirannya. Pertemuan tragis antara Jo-eun dan Ho-min berubah menjadi reuni mengharukan setelah mereka saling menunggu satu sama lain. Film ini berakhir dengan bahagia di mana Ye-eun terhindar dari tragedi kelamnya dan terus hidup bersama sang ibu.